Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ilham yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah yang pertama ini, khatib ingin berpesan untuk diri sendiri dan jamaah pada umumnya. Mari senantiasa kita menjaga dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada Allah adalah sebuah tiket atau kunci untuk kelak bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yakni surganya Allah. Maka Allah berpesan kepada kita, janganlah kita ini meninggalkan dunia ini dengan tanpa rasa iman di dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah iman, mari senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah melihat kualitas seseorang itu dari bagaimana kualitas ketakwaan, bukan dari jabatan, tingkat sosial, ataupun jumlah materi yang dimiliki. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu indah akhlaknya, manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah kenabian, Nabi dan Rasul yang begitu mencintai kita umatnya. Buktinya adalah ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di ujung tanduk hidupnya, nyawanya hampir dijemput oleh malaikat, masih sempat-sempatnya mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai dan mengkhawatirkan umatnya di masa depan. Maka sudah seyogyanya kita untuk senantiasa bersolawat dan mencontoh akhlakul karimah, akhlak yang baik dan sunnah-sunnahnya yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, setiap kita yang muslim ini memiliki sebuah tugas untuk beramal soleh. Namun dalam agama Islam, amal bukanlah semata-mata tentang banyaknya aktivitas ibadah atau panjangnya daftar kebaikan yang dikerjakan. Suatu amal soleh
harus juga dilandasi dengan rasa ikhlas, tunduk kepada Allah, dan selalu diiringi harapan agar amalan yang kita kerjakan dapat diterima. Hal ini tercermin dalam kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail saat mereka membangun fondasi Baitullah Ka'bah, sebagaimana direkam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127-128. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan juga anak cucu kami, dan juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat barusan ada beberapa hal yang bisa menjadi cerminan kita sekaligus tadabbur surat Al-Baqarah ayat 127-128 ini. Yang pertama para jemaah, amal hendaklah dibarengi dengan rasa ikhlas dan penuh harap. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak hanya beramal melalui aktivitas fisik saja, tidak semata-mata mengandalkan tenaga yang dikeluarkan lantas kemudian selesai, tidak. Akan tetapi juga memohon dan berharap agar amal tersebut dapat diterima oleh Allah. Inilah yang harus menjadi patokan amal dari kita seorang muslim, bukan hanya mengandalkan jumlah atau kuantitas saja, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keikhlasan kita dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Setiap pekerjaan, ibadah, atau kontribusi sosial setidaknya hendaknya senantiasa kita niatkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar pujian sesama manusia. Imam Ibnu Mubarak berkata, ada dua hal yang banyak disia-siakan oleh manusia. Yang pertama, mengharap pahala saat bekerja, dan mengharap pahala saat memberi nafkah keluarga. Perkataan ulama ini adalah sebagai contoh bagaimana kita ini sering terlewat, sering lupa. Setelah mengerjakan suatu amal, lupa untuk mengembalikan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, selain mengharap pahala, hendaknya kita juga mengharap dapat diberikan rasa ikhlas ketika mengerjakan suatu amal soleh. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa setelah amal adalah ciri hamba yang tawadhu. Doa yang kita panjatkan setelah kita ini beramal menunjukkan bahwa kita ini sadar akan ketergantungan kita kepada Allah. Coba kita ini sedikit merenung. Benar kita ini sering berdoa sebelum melakukan suatu amal, akan tetapi terkadang kita lupa berdoa setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa doa setelah beramal menjadi hal yang penting untuk tidak dilupakan. Karena amal kita ini diterima atau tidak diterima
atau ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha atau kehebatan tangan kita. Kadang kita ini lupa setelah mengeluarkan tenaga atau sejumlah materi, lupa memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keberkahan ini bisa menjadi bekal kita untuk terus beramal solih, karena hakikatnya keberkahan itu, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tentu kebaikan tidak selalu dalam bentuk materi, ya. Bisa jadi hati yang tenang, keluarga yang taat, atau lingkungan yang baik yang terus mensupport atau mendukung kita untuk bisa senantiasa beramal soleh. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, dahulu para salaf selalu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Ini adalah contoh bagi kita semua bahwasanya orang-orang soleh senantiasa memohon kepada Allah agar setiap amalan yang dikerjakan diterima oleh Allah. Hikmahnya adalah menghindarkan hati kita ini dari rasa berbangga atas apa yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga para jamaah yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Baqarah ayat 127-128 adalah peduli dengan generasi penerus kita. Nabi Ibrahim berusaha mewariskan nilai tauhid kepada anak cucu melalui keteladanan dan pendidikan. Seorang muslim, apalagi seperti kita ini, kaum lelaki sebagai keluarga, hendaknya tidak hanya sibuk dengan kesolehan diri sendiri, tapi juga memohon kebaikan bagi generasi penerus kita. Tentu kebaikan di masa depan tidak melulu sukses secara karir, akan tetapi yang lebih penting adalah sukses menjadikan anak cucu kita menjadi insan yang bertakwa, yang meneruskan nilai penghambaan diri kepada Allah, yang meneruskan sujud kepada Allah. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Pelajaran berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat 127-128 adalah para jamaah meminta petunjuk dan taubat. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah dan terimalah taubat kami. Ibadah yang benar tentu tidak cukup dengan hanya rasa semangat, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Siapapun kita, ya, mau pejabat atau rakyat biasa, tetap butuh bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Barangkali dalam beramal ada rasa ujub atau bangga yang hinggap di hati kita. Barangkali pujian orang di sekitar kita membuat kita lupa bahwa Allah lah yang menggerakkan tangan kaki kita. Kesadaran bahwa ketidaksempurnaan kita dalam beramal membuat kita selalu meminta arahan dan pengampunan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah senantiasa menerima amalan soleh kita,
mengampuni kekurangan kita, dan menjadikan kita serta keturunan kita termasuk hamba-hamba yang tunduk dan taat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan khutbah yang kedua ini bisa kita tarik kesimpulan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127-128 adalah mari senantiasa kita memohon keikhlasan untuk beramal soleh kepada Allah. Kemudian tidak lupa untuk senantiasa mendoakan generasi kita agar dalam jalan kebaikan. Dan yang terakhir adalah untuk senantiasa meminta ampunan, petunjuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah yang kedua ini kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan amal soleh. Dan juga tidak lupa untuk doa kepada saudara kita, santri-santri Pondok Pesantren Al-Khosini di Wuduran yang saat ini bangunannya sedang roboh. Semoga santri dan para keluarga yang diberi ujian bisa sabar dan tabah menghadapi ujian ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.